Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro This Week. Kita lanjutkan dengan informasi berikutnya untuk Anda. Membendung rumor agar tak menjadi teror psikologi massa tengah menjadi tugas berat pemerintah kita. Ruang digital kita tengah dibanjiri informasi palsu hasil rekayasa, mulai dari rumor gelombang unjuk rasa hingga rumor huru-hara. Masyarakat mulai dihinggapi kecemasan, keresahan hingga kepanikan. Padahal di berbagai daerah tampak kemeriahan menyiapkan perayaan kemerdekaan. Situasi di dalam negeri sangat mantap dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali di masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi untuk menyegarkan kondisi-kondisi yang kita hadapi pada setiap saat. Indonesia pasti aman. Pemerintah akhirnya memberi konfirmasi di tengah maraknya disinformasi. Pemerintah juga berupaya menjaga dinamika sosial di tengah gejolak geopolitik global. Isu keamanan memang tengah jadi sorotan. Beberapa pekan terakhir, masyarakat digaduhkan aksi sejumlah pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran yang meninggikan pagar. Seakan ada upaya membentengi diri dengan pagar besi raksasa berujung lancip. Seperti yang sempat tampak di depan Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Pagar besi dengan ujung lancip menjulang 2,5 meter, membentang sepanjang 100 meter. Pagar besi menjulang tinggi juga sempat dibangun di kawasan Blok M Plaza, Jakarta Selatan. Pemandangan serupa juga sempat tampak di kota Bekasi, Jawa Barat, yaitu Mall Pakuwon. Pagar setinggi 2,5 meter dibangun mengelilingi area mall. Pagar-pagar menjulang ini memicu berbagai spekulasi di berbagai platform digital. Lini masa media sosial mendadak dibanjiri perbincangan soal isu demonstrasi besar-besaran yang diisukan bakal pecah pada Agustus ini. Berbagai narasi kekhawatiran akan potensi kerusuhan hingga ancaman penjarahan berseliweran tanpa kendali. Pemasangan pagar, nggak ada itu ya. Pemasangan pagar bahkan responnya dulu kepala daerah yang bersangkutan sudah menyelesaikan, baik yang di Surabaya maupun yang di Jakarta. Tidak ada kaitannya dengan hubungan seperti yang digulirkan kabar-kabar yang akan datang. Tidak ada. Setelah koordinasi antar instansi, Gubernur Jakarta langsung bereaksi. Pramono Anung secara terbuka meminta agar pagar mal dan perkantoran yang ditinggikan segera dibongkar. Saya tetap berkeinginan apapun Jakarta itu aman, nyaman, dan juga bagi para pelaku bisnis termasuk pemilik mal, properti, perkantoran dan sebagainya tidak perlu kemudian harus memasang pagar yang berlebihan. Dan saya akan segera mengkoordinasikan untuk menertibkan itu. Sebab jangan sampai kemudian ini menjadi image bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Padahal menurut saya sebagai Gubernur Jakarta dan saya melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum di berbagai sektor, saya meyakini bahwa Jakarta aman-aman saja. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia memang mengakui pemasangan pagar pengaman ekstra tersebut semata-mata dilakukan untuk menjaga keamanan bagi para tenan dan pengunjung mal. Istana pun buka suara, memastikan kondisi negara baik-baik saja. Kita jangan memperbesar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang menebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Teman-teman wartawan kan bisa cek sendiri.
bisa bikin cek fakta benar nggak fear-mongering yang sedang beredar itu, ketakutan-ketakutan yang sedang beredar itu betul-betul nyata apa tidak. Teman-teman bisa cek di lapangan. Saya rasa kita harus optimis ya. Menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, marak konten mengenai aksi demonstrasi di media sosial dalam berbagai bentuk. Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak begitu saja percaya informasi yang beredar di media sosial. Salah satu konten yang menjadi perhatian aparat adalah narasi mengenai rencana aksi demonstrasi pada Agustus ini. Dalam salah satu unggahan terdapat foto kerumunan massa yang disertai narasi mengenai pergerakan menuju gedung DPR MPR RI. Ada pula unggahan yang menggunakan foto aksi unjuk rasa dan dikaitkan dengan ajakan mengikuti demonstrasi. Melalui patroli siber, polisi telah menangkap DM yang berusia 45 tahun di Ciamis, Jawa Barat karena diduga menyebarkan konten mengenai rencana demonstrasi melalui akun media sosial. Berikan informasi-informasi yang sesuai dengan fakta, karena undang-undang mengaturnya. Tentunya kebebasan itu ada, namun jangan melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar, apalagi kemudian membuat berita-berita yang tidak benar, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang tentunya melanggar undang-undang. Tentunya kami harus mengambil langkah. Warga di berbagai daerah kini justru tengah menyiapkan kemeriahan perayaan HUT Republik Indonesia. Di Tangerang misalnya, warga membentangkan bendera merah putih sepanjang 400 meter. Bendera raksasa ini dipasang secara gotong royong sebagai bagian dari semarak peringatan kemerdekaan. Sedangkan di Sukabumi, Jawa Barat, warga secara swadaya membuat gapura bernuansa pewayangan. Bahan yang digunakan memanfaatkan limbah setempat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.